Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita bekali perjalanan hidup kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Selama kami beristirahat sepanjang malam, kami boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini kami masih bisa bangun dengan selamat. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, perjuangan. Ayat intinya terdapat dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Di sana dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini marilah kita amati perjalanan seorang muda yang sangat gigih dalam perjuangannya. Pemuda ini bernama Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Tetapi Yusuf ini memang anak yang taat dan penurut serta penyabar. Yusuf sangat menghormati orang tuanya dan sangat taat dari segala perintah orang tuanya. Dan Yusuf pun anak yang patuh serta sabar dan menurut sampai suatu hari dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi karena Yusuf ini seorang yang penyabar dan penurut, dia tidak pernah dendam ataupun balas dendam kepada saudara-saudaranya. Dan dia tidak marah, malah sebaliknya. Dia sangat bersyukur dengan kesengsaraan yang dia alami. Walaupun dia dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf ini tidak pernah ingin balas dendam terhadap saudara-saudaranya. Kita dapat pelajari dalam kitab Kejadian 45 ayat 3 sampai 7. Dalam Kejadian 45 ayat 7 dikatakan, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan Yusuf ini betul-betul umat Tuhan yang luar biasa. Di dalam kesengsaraannya, dia tidak mengeluh atau menyalahkan saudaranya, tapi dia malah mensyukuri bahwa semua ini memang betul-betul jalan Tuhan, supaya dapat melepaskan keluarganya dari bahaya kelaparan. Saudaraku dikasihi Tuhan, dengan ketekunan Yusuf, dengan kesabaran Yusuf, akhirnya membuahkan kebahagiaan.
Dan Yusuf tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, tidak sia-sia menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan kebahagiaan pun akan didapatkan bagi orang yang sabar dan orang yang takut akan Tuhan. Mari kita baca dalam kitab Mazmur 112 ayat 1-3. Berbahagialah orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, semua kita pasti rindu untuk mendapatkan kebahagiaan surga. Marilah kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Marilah kita berlaku sabar di dalam kesesakan, dan kita tetap tekun, tetap taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya kebahagiaan itu pun akan menjadi bagian kita. Bahkan bukan untuk kita saja, tetapi untuk keluarga kita, anak cucu kita, semua anggota keluarga kita akan merasakan kebahagiaan yang diberikan Tuhan. Terima kasih. Semoga firman Tuhan pada pagi ini akan menguatkan iman kita masing-masing dan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.